Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Sintajana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini, aku akan membahas mengenai masalah-masalah dalam BK pribadi. Isinya itu seperti mengidentifikasi masalah, strategi menyelesaikan masalah, dan teknik-teknik masalahnya seperti apa. Tuh, tapi sebelum itu aku akan menunjukkan ke teman-teman suasana tempat aku belajar nih, itu di FKIP Hamka. Nah, tenang aja di sini di FKIP Hamka ini fasilitasnya udah lengkap banget dan nyaman. Ada tamannya, tempat buat fotonya juga banyak, ruang kelasnya juga udah smart classroom. Nah, ada auditoriumnya yang sering dipakai buat seminar dan kegiatan akademik lainnya. Selain itu, di sini juga ada perpustakaan yang udah bisa diakses secara digital. Jurnalnya lengkap banget. Tuh, nah tenang aja. Wifi-nya juga udah disediain gratis di seluruh area kampus. Ada masjidnya juga nih, teman-teman. Terus yang mau ikut UKM atau organisasi lainnya, ada geraha mahasiswanya, terus ada lapangannya, studio seninya juga ada gitu. Nah, terus juga ada asrama nih, asrama mahasiswa yang buat teman-teman ngerantau juga bisa di FKIP Hamka gitu. Nah, dan di Prodi BK sendiri ininya laboratorium bimbingan dan konseling. Nah, terus ada ruang konselingnya yang nyaman banget. Teman-teman bisa berekspresi di sana dengan bebas. Terus kerennya lagi, di sini kita bisa praktik konseling atau ada yang mau konseling juga bisa langsung sama dosen-dosen yang udah keren dan udah ahli-ahli gitu, yang udah profesional lah pokoknya. Nah, jadi di sini bukan belajar teori doang, tapi belajar praktiknya juga seperti apa. Nah, kalau teman-teman punya passion untuk membantu orang lain dan ingin belajar mengenai manusia dari sisi psikologisnya, nah BK UHAM ini tempat yang cocok buat kamu berkembang. Tuh. Jadi kamu bisa daftar di BK UHAMK, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai masalah-masalah dalam BK pribadi yang sudah aku sebutin di awal tadi. Kita akan membahas masalah-masalah dalam BK pribadi itu kenapa penting, karena setiap orang pasti punya masalah kan, termasuk kita yang berkaitan sama emosi, perasaan, atau perkembangan dalam diri kita. Nah, dalam BK pribadi, konselor ini hadir untuk membantu individu mengenali dirinya, memahami perasaannya, dan menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Gitu. Nah, topik yang pertama dibahas itu mengenai identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah emosional dan psikologis merupakan tahap awal nih yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Nah, masalah pribadi ini bisa muncul dalam bentuk rasa minder, kecemasan berlebih, terus depresi, dan penolakan diri hingga perilaku irasional yang bisa menghambat aktivitas dan perkembangan individu itu sendiri. Pada tahap ini, konselor perlu memahami kondisi individu nih dari aspek pikiran, perasaan, dan perilaku-perilaku individu. Nah, proses identifikasi ini bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, asesmen psikologis, serta pengumpulan informasi dari orang-orang terdekat nih, dari keluarga, sahabat, teman, atau dari pihak sekolah. Gitu. Nah, konselor itu bisa mendekatkan diri dengan individu ini dengan cara ngobrol-ngobrol biar konselor ini bisa nyaman dan terbuka dengan konselor. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor perkembangan pribadi individu. Nah, faktor perkembangan pribadi ini nggak terjadi secara tiba-tiba, tetapi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa perkembangan pribadi ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Nah, faktor internal ini meliputi kebutuhan emosional, rasa aman, serta kondisi psikologis dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal ini berasal dari luar kan, seperti dukungan keluarga, lingkungan sekitar, budaya, dan pendidikan yang yang individu itu terima. Nah, menurut penelitian, di sini bisa ditegaskan bahwa hal yang sama hal yang sama yaitu perkembangan seseorang bisa dibentuk dari interaksi dengan lingkungan terdekatnya, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya, hingga budaya di masyarakat sekitar. Nah, lingkungan ini memberikan lingkungan ini yang memberikan kasih sayang, rasa aman, dan penghargaan untuk dapat membantu individu tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Nah, tapi sebaliknya jika individu tumbuh dalam lingkungan yang sering diabaikan atau dibanding-bandingkan, terus juga kurang uh, diberikan perhatian, individu ini dapat mengalami kecemasan, rendah diri, atau insecure ya. Terus kesulitan membangun konsep diri yang positif seperti itu. Selanjutnya itu yaitu mengenai strategi masalahnya. Nah, cara menangani strateginya tuh gimana sih? Nah, strategi menangani masalah kesehatan mental ini bisa dilakukan setelah masalah individu ini teridentifikasi gitu. Agar individu ini apa ya? Dapat memahami dirinya, terus mengubah perilaku yang kurang efektif dan bisa mengembangkan kemampuan baru gitu. Nah, strateginya itu mempunyai 3 langkah utama. Yang pertama itu ada promosi kesehatan mental, yaitu meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan mengelola emosi. Kemudian yang kedua itu dengan cara pencegahan. Nah, pencegahannya ini mengurangi faktor risiko seperti tekanan atau perundungan. Yang terakhir dengan langkah yaitu intervensi. Nah, intervensi ini itu memberikan terapi atau layanan konseli bagi individu yang sudah menunjukkan gejala gangguan mental. Nah, tidak hanya itu, dukungan keluarga, sekolah, dan teman-teman yang dekat dengan individu ini sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan individu ini. Nah, semakin kuat dukungan yang diberikan, semakin cepat pula individu ini pulih secara emosional. Seperti itu. Selanjutnya ini yaitu ada teknik dan pendekatan BK untuk menangani masalah pribadi. Nah, dalam praktik bimbingan dan konseling ini, konselor bisa dapat menggunakan berbagai pendekatan nih, seperti psikoanalitik, esensial humanistik, terus ada gestalt, analisis transaksional, behavior, terus ada REBT atau bisa rational emotive behavior therapy, dan terapi realistis. Nah, setiap pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Kalau psikoanalitik ini berfokus untuk menggali pengalaman atau masa lalu individu yang belum terselesaikan. Terus kemudian ada humanistik. Humanistik ini berfokus untuk membantu konseli agar mereka bisa menerima diri sendiri dan bisa meningkatkan kesadaran diri. Kemudian selanjutnya ada pendekatan behavior. Nah, pendekatan behavior ini berfokus untuk mengubah perilaku yang adaptif, yang tidak adaptif atau malah adaptif itu melalui latihan dan pembiasaan agar bisa jadi lebih adaptif gitu. Kemudian ada pendekatan REBT. REBT ini berfokus untuk mengubah pola pikir yang irasional menjadi lebih rasional. Kemudian dan terakhir dengan adanya pendekatan terapi realistis. Nah, terapi realistis ini berfokus untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri sendiri dan hubungan yang lebih bermakna. Nah, konselor ini dapat menggunakan satu atau mengkombinasi beberapa pendekatan ini secara fleksibel sesuai kebutuhan konseli itu sendiri sih.
Selanjutnya yang terakhir nih ada studi kasus. Nah, aku pernah baca nih kasus di salah satu SMA, ada siswa kelas 10, sebut kita aja A ya. Nah, A ini mengalami kecemasan parah nih menjelang ujian tengah semester. Nah, A ini takut banget gagal dan khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Akibatnya dia tuh jadi sulit tidur, gampang marah, suka menarik diri dari teman-temannya. Nah, hasil asesmen daftar cek masalah atau DCM ini menunjukkan kalau A ini termasuk kelompok siswa dengan tekanan akademik yang tinggi. Nah, dalam konseling ini, guru BK dan teman-teman sekelas itu harus dapat membantu A ini untuk pelan-pelan keluar dari rasa cemasnya. Terus, dukungan sosial dari lingkungan sekolah juga membantu banget buat ngurangin stres dan membangun kembali motivasi si A ini. Nah, kasus ini menunjukkan kalau peran guru BK ini dan lingkungan sekitarnya itu sangat penting untuk membantu siswa mengelola kecemasan dan menata diri untuk masa depan siswanya gitu, dan teman-temannya. Nah, kita udah ada di akhir nih pembahasan itu kesimpulan penutup. Nah, dari semua materi ini bisa disimpulkan bahwa masalah emosional dan psikologis bukan hal yang sepele karena dapat menghambat perkembangan pribadi seseorang, individu, ya kan? Terus dengan cara identifikasi masalah bisa menjadi langkah awal nih agar kalian bisa membantu kalian nih teman-temannya atau konselor bisa memahami kondisi individu secara menyeluruh. Nah, perkembangan individu itu dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal kan yang tadi sudah dijelaskan, dan pengalaman hidup. Nah, strateginya itu juga penanganannya dapat dilakukan melalui promosi kesehatan mental, pencegahan, dan intervensi konseling, dan juga dari dukungan sekitar kita. Nah, meski masalah pribadi dapat terasa berat, pasti selalu ada jalan untuk pulih dengan bimbingan yang tepat, dukungan yang kuat, empati dari orang-orang sekitar nih. Jadi, ayo kita menjadi tempat yang aman untuk orang lain, karena kadang satu pendengar bisa menyelamatkan banyak cerita. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Terima kasih udah nonton. Dadah!